Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Petang. Divisi Humas Polri menyelenggarakan kegiatan analisa dan evaluasi konsolidasi fungsi Humas 2023 dengan tema optimalisasi pengelolaan media digital oleh Humas Polri dalam rangka mendukung terselenggaranya Pemilu Damai 2024 pada hari ini. Dalam sambutannya, Kepala Divisi Humas Polri menyampaikan sejak tahun 2019, Divisi Humas Polri menjadi fungsi utama kepolisian dan membiasakan diri dengan manajemen operasional kehumasan. Dalam rangka menciptakan situasi pemilu damai tahun 2024, Divisi Humas Polri menggelar kegiatan analisa dan evaluasi yang dilaksanakan selama 3 hari sejak tanggal 21 hingga 23 November 2023 di Hotel Ciputra, Jakarta Barat. Adapun tema yang diusung dalam kegiatan ini adalah optimalisasi pengelolaan media digital oleh Humas Polri dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu damai 2024. Rapat ANEF ini dipimpin oleh Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho, dan dihadiri oleh para pejabat utama Divisi Humas Polri, serta seluruh Kabid Humas Polda jajaran secara online maupun offline. Dalam sambutannya, Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho menyampaikan, sejak tahun 2019, Divisi Humas Polri menjadi fungsi utama kepolisian dan membiasakan diri dengan manajemen operasional kehumasan. Semenjak 2019 dengan adanya sistem manajemen dan tolak ukur keberhasilan operasi kepolisian, maka di Humas Polri itu sudah menjadi fungsi utama kepolisian. Jadi saya ulangi lagi, sejak 2019 Divisi Humas Polri sudah menjadi fungsi utama kepolisian. Dengan Divisi Humas Polri menjadi fungsi utama kepolisian, berarti kita sudah mulai membiasakan diri dengan manajemen operasional kehumasan. Kalau untuk di manajemen operasional Polri, kita sudah sering mendapatkan waktu sekolah misalnya, waktu sekolah PAMEN, baik itu di Akpol atau mungkin di Wamil atau di SPA, SPSS atau di SIP atau mungkin yang Sesdimen ataupun yang sudah Sespati ataupun di Banti lainnya. Semuanya sudah mengajarkan tentang manajemen operasional kepolisian. Nah sekarang, turunan dari manajemen operasional kepolisian, khususnya di bidang humas adalah manajemen operasional kehumasan. Apa saja yang harus kita kerjakan ketika kita melaksanakan manajemen operasional kehumasan? Tadi yang kami sampaikan di awal, ketika giat rutin kepolisian atau giat rutin yang ditingkatkan, berarti kita melaksanakan salah satu tugas tentang manajemen operasional kehumasan di saat landek. Rutin kita laksanakan atau mungkin ditingkatkan, ditambah lagi dengan adanya bagaimana strategi kehumasan untuk bisa menyampaikan giat rutin tadi. Dalam kegiatan ini, Divisi Humas Polri menghadirkan narasumber eksternal maupun internal Polri untuk menyampaikan materi. Di antaranya, Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, yang memberikan materi tentang pers menyukseskan pemilu 2024 aman dan damai, serta paparan materi dari Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia, Irjen Pol Dedi Prasetyo. Dalam kesempatan ini, Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, mengatakan pentingnya membangun komunikasi antara instansi kepolisian dengan media dan lembaga penyelenggara pemilu, terutama menjelang pemilu 2024 nanti. Ya karena pemilu kita itu kan harus pemilu yang berlangsung lancar, damai gitu ya dan menyenangkan. Maka yang upaya mitigasi yang dilakukan oleh Kadif Humas ini kan bukan untuk yang pertama kali ya. Harapannya adalah pada saat sebelum, selama, dan setelah pemilu nanti juga bisa terselenggara dengan lancar, damai, dan menyenangkan. Maka upaya membangun dialog, komunikasi antara institusi kepolisian dengan media dan lembaga penyelenggara pemilu termasuk Dewan Pers, saya kira ini penting ya, baik dilakukan dengan cara formal seperti ini maupun dengan cara-cara informal gitu. Ya.
institusi kepolisian adalah institusi penegak hukum dalam penyelenggaraan pemilu nanti sama dengan lembaga-lembaga negara lainnya, para birokrat, TNI juga harus netral ya, begitu. Sama dengan teman-teman pers juga harus independen dalam menyelenggarakan profesinya, tidak boleh terafiliasi oleh kepentingan politik tertentu atau kepentingan sesaat ya atas nama agama, suku, ras, dan golongan. Jadi agar pers tetap juga dijaga independen dan dengan kemerdekaannya memberikan informasi, memberikan edukasi pada publik dan memberikan kontrol sosial yang baik dan serta memberikan hiburan ya sehingga pemilu kita pemilu yang damai dan menyenangkan. Dengan adanya kegiatan analisa dan evaluasi konsolidasi fungsi Humas 2023 ini, institusi Polri semakin siap menjadi penegak hukum dan memiliki sikap netral dalam menghadapi pemilu nanti, agar tercipta pemilu aman dan damai 2024. Dari Jakarta, Jelantita Baskara, Fajar Mardiansyah melaporkan untuk Polri TV. Dan untuk mengetahui informasi terkini mengenai kegiatan rapat koordinasi analisa dan evaluasi konsolidasi fungsi Humas 2023 yang masih berlangsung hingga saat ini, kami sudah terhubung dengan reporter Polri TV Jelantita Baskara. Selamat sore Jelang. Bagaimana jalannya kegiatan analisa dan evaluasi konsolidasi fungsi Humas 2023 saat ini? Menggelar rapat ANEF atau analisa evaluasi tahun 2023 yang dihadiri oleh seluruh Polda jajaran tahun 2023 pada tanggal 21 November 2023. Dengan mengusung tema optimalisasi pengelolaan media oleh Humas Polri dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemilu Damai 2024, acara ini dihadiri oleh seluruh jajaran PJU Humas Polri antara lain Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan, Karo PID Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Hendra Suhartiono, dan terakhir ada Karo Multimedia Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Gatot Repli Handoko. Dan juga acara ini atau rapat ini dihadiri oleh seluruh Bid Humas Polda jajaran yang hadir dalam rapat ini secara onsite maupun online. Dalam kegiatan ini, Divisi Humas Polri juga mengundang pembicara eksternal yang ditujukan untuk menyampaikan materi kepada Bid Humas Polda jajaran yang mengikuti kegiatan ini. Adapun pembicara eksternal yang diundang dalam kegiatan ini adalah Ketua Dewan Pers atau Ibu Ninik Rahayu yang akan menjelaskan materi dengan tema Pers menyukseskan Pemilu 2024 aman dan damai. Tidak hanya itu saja, Divisi Humas Polri juga menyediakan pembicara internal yaitu dari Kepala Divisi Humas Polri serta ASSDM Kapolri. Dalam kesempatan ini, Kadif Humas Polri atau Irjen Pol Sandi Nugroho menekankan dua poin kepada Bid Humas Polda jajaran, yang mana poin pertama adalah penetapan Perkap nomor 6 tahun 2023, yang mana di dalam Perkap itu disebutkan bahwa fungsi Humas Polri atau fungsi Humas tidak hanya diemban oleh seluruh anggota kepolisian lagi, akan tetapi ASN ataupun PNS yang bertugas atau berdinas di Divisi Humas Polri harus mengemban peran Humas tersebut. Selain itu, ia juga menekankan untuk memaksimalisasi penggunaan aplikasi dari portal Humas Polri untuk menyediakan berita-berita kepolisian agar masyarakat bisa mengetahui tentang apa saja kegiatan yang sudah dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Sampai saat ini terpantau rapat ANEF Divisi Humas Polri masih terus berjalan. Agenda yang sedang berjalan pada saat ini adalah sosialisasi Perkap yang dipimpin oleh Kombes Pol Irot Lawrence. Selanjutnya nanti akan ada paparan materi terkait anggaran dan dilanjutkan oleh agenda setting TA 2024 yang mana setelah itu akan ada penutupan hari pertama. Rapat ANEF ini akan berlangsung selama 3 hari yaitu pada tanggal 21, 22 hingga 23 November 2023 yang akan tetap didatangi atau dihadiri oleh seluruh anggota Bid Humas Polda jajaran. Tujuan dibuatnya rapat ini adalah untuk mempersiapkan seluruh personel Bid Humas Polda jajaran agar bisa menghadapi tahapan atau kegiatan pemilu 2024 yang akan datang.
Demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan 15 titik sumber air bersih di 2 provinsi, yakni Banten dan Jawa Barat. Serah terima sumur bor dilakukan pada Minggu 19 November 2023 lalu di Desa Pamubulan, Banten dan Jawa Barat. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan 15 titik sumber air bersih. Proyek air bersih tersebut merupakan bentuk realisasi dari riset para ahli di Universitas Pertahanan dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dipusatkan di Desa Pamubulan, Banten, dan Jawa Barat. Sebelumnya, Prabowo telah meresmikan proyek sumur bor di sejumlah titik air Indonesia. Hingga saat ini, terdapat 88 titik air yang sudah keluar dan 44 titik dalam proses pengerjaan. Bantuan sumur bor ini ditujukan untuk wilayah yang sering mengalami kekeringan saat musim kemarau panjang, seperti di wilayah Provinsi Banten dan Jawa Barat. Dalam kesempatan ini, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan rasa syukurnya atas kemampuan dan teknologi dari ahli riset Universitas Pertahanan yang bisa membantu masyarakat Indonesia. Bersyukur bahwa kita dapat menemukan dan menghasilkan air untuk rakyat kita yang sangat membutuhkan air. Air ini sangat penting. Tanpa air kita tidak bisa hidup. Jadi air adalah sumber kehidupan. Jadi kita bersyukur bahwa di Universitas Pertahanan ada ahli-ahli, pakar-pakar yang mempelajari bagaimana mencari air. Alhamdulillah didapatkan dari beberapa pakar kita. Mereka belajar kemana-mana, akhirnya membawa pulang teknologi ini dan mengembangkannya. Tim dari Universitas Pertahanan bisa mencari air dengan cukup tepat. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali.